Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga sehat selalu. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pembelian. Sebelum mulai kepada pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri anggota kami. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dewi Kartika Bintana Rasangsa dengan NPM 2401300115. Oke, perkenalkan nama saya Bim Sultan Habibi dengan NPM 240 130 10 10 9. Perkenalkan, nama saya Farah Khaira Fayaza dengan NPM akhir 266. Perkenalkan, nama saya Fatarani Rizana Rusmari Fatima dengan NPM 240130100283. Saya Sylvia Sasabila dengan NPM 24013010292. Perkenalkan, nama saya Yosias Fandi Bowai dengan NPM Makir 422. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem akuntansi pembelian. Jadi singkatnya, sistem akuntansi pembelian ini digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan atau bahasanya kulaan ya, untuk membeli persediaan barang. Transaksi pembelian barang dapat dibagi menjadi dua, yaitu impor dan ekspor. Jika impor, membelinya berarti dari luar negeri, dan ekspor tuh dalam negeri. Pembahasan sistem ini kita akan membahasnya dalam perusahaan manufaktur sebagai model. Fungsi yang terkait dari sistem akuntansi ini ada 4, yaitu fungsi gudang, di mana dari gudang ini mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan persediaan yang ada di gudang, serta untuk menyimpan barang yang telah diterima. Jadi gudang ini tuh untuk menginformasikan apakah persediaan barang itu sudah habis atau masih ada, serta juga menyimpan barangnya itu. Kemudian ada fungsi pembelian, yang dimana fungsi ini memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Selanjutnya ada fungsi penerimaan, yang dimana fungsi ini melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang untuk menentukan apakah barang dapat diterima oleh perusahaan atau tidak. Dan fungsi terakhir adalah fungsi akuntansi, di mana fungsi ini mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Nah, jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian itu ada 6. Yang pertama ada prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Nah, yang kedua ada prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Nah, dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain. Nah, perusahaan seringkali menentukan jenjang wewenang dalam pemilihan pemasok sehingga sistem akuntansi pembelian dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem akuntansi pembelian dengan pengadaan langsung, 2. Sistem akuntansi pembelian dengan penunjukan langsung, dan yang ketiga adalah sistem akuntansi pembelian dengan lelang. Nah, kemudian yang selanjutnya ada prosedur order pembelian. Nah, dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit organisasi lain dalam perusahaan. Nah, selanjutnya ada prosedur penerimaan barang. Nah, dalam prosedur ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis kuantitas dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Nah, kemudian ada prosedur pencatatan utang. Nah, dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen yang terkait dengan pembelian seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok, serta menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. Yang terakhir ada prosedur distribusi pembelian. Nah, prosedur ini meliputi distribusi akun yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Nah, yang selanjutnya adalah informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian, yaitu yang pertama ada jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point.
Yang kedua adalah order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Dan yang keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. 5. Saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Dan yang keenam, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dokumen yang akan digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi adalah 1. Surat permintaan pembelian, 2. Surat permintaan penawaran harga, 3. Surat order pembelian, 4. Laporan penerimaan barang, 5. Surat perubahan order, dan 6. Bukti kas keluar. Selanjutnya, saya akan membahas contoh dari dokumen-dokumen yang digunakan. Tadi ada surat permintaan pembelian. Nah, ini contoh surat permintaan pembelian yang merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu. Lalu ada surat pembelian berulang kali. Jadi yang pertama tadi pembelian biasa, lalu yang ini contoh untuk yang sering atau berulang. Jadi surat permintaan pembelian berulang kali ini disimpan sebagai lampiran kartu gudang. Jika kartu gudang sudah menunjukkan titik pemesanan kembali atau reorder point, fungsi gudang mengisi surat permintaan pembelian berulang kali ini dan mengirimkannya ke fungsi pembelian. Selanjutnya ada contoh dari permintaan penawaran harga. Ini contoh surat pada permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang atau tidak repetitif, menyangkut jumlah rupiah pembelian dalam jumlah yang besar. Lalu ada contoh surat order pembelian. Nah, ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Selanjutnya adalah laporan penerimaan barang. Dan ini ada contoh surat penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan barang untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas yang seperti tercantum dalam surat order pembelian. Lalu ada juga formulir bukti kas keluar. Jadi ini ada contoh dari bukti kas keluar. Nah, dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran atau berfungsi sebagai remittance advice. Catatan akuntansi merupakan catatan tertulis yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam perusahaan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan yang terjadi setiap saat. Adapun catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi yaitu yang pertama, registrasi bukti kas keluar atau bisa disebut voucher register. Pada gambar tersebut ini, jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan voucher payable prosedur, maka jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah register bukti kas keluar. Yang kedua, jurnal pembelian. Pada gambar tersebut ini, jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable prosedur, maka jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian. Yang ketiga adalah kartu utang. Pada gambar tersebut ini, jika
Dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan account payable procedure. Maka, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok adalah kartu utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan voucher payable procedure yang berfungsi sebagai catatan utang adalah arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Yang keempat adalah kartu persediaan. Pada gambar tersebut ini, dalam sistem akuntansi pembelian, ini kartu persediaan sebagai digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Di sini saya akan membahas tentang pengendalian unsur pengendalian internal yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dan yang kedua, organisasi. Ketiga, praktik yang sehat. Untuk yang pertama, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Otorisasi dan prosedur pencatatan adalah kedua konsep penting dalam sistem pengendalian internal suatu organisasi, khususnya dalam bidang akuntansi, manajemen operasional, dan manajemen operasional. Berikut ini penjelasannya. Untuk yang pertama, sistem otorisasi. Sistem otorisasi mengatur siapa yang berwenang untuk menyetujui transaksi atau aktivitas tertentu sebelum dilakukan. Contoh otorisasi yang pertama, manajer keuangan harus menyetujui semua pengeluaran di atas 10 juta. Dan contoh yang kedua, supervisor harus menandatangani permintaan pembelian sebelum dikirim ke bagian pembelian. Dalam unsur pengendalian internal, organisasi itu biasanya dimaksud sebagai salah satu faktor penting dengan struktur pengendalian. Secara umum, unsur pengendalian internal berdasarkan standar akuntansi dan audit seperti COSO atau framework. Terakhir, praktik yang sehat. Praktik yang sehat dalam unsur pengendalian internal adalah kebijakan dan tindakan yang membantu organisasi mencapai tujuan operasional. Laporan keuangan yang dapat diandalkan dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan. Oke, jadi ini saya akan membahas tentang sistem akuntansi pembelian dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Dalam sistem akuntansi pembelian, komputer digunakan untuk mengolah bukti kas keluar, pembuatan cek, penyelenggaraan register bukti kas keluar, dan register cek dalam bagian alir dokumen. Nah, dalam bagian alir dokumen ini biasanya grup pengawas melakukan verifikasi dan membuat daftar log control totals terhadap bukti kas keluar yang diterima dari bagian utang. Grup pengawas kemudian mengirimkan bukti kas keluar dilampiri dengan batch transfer form ke konversi data. Oleh konversi data ini, bukti kas keluar dimasukkan ke dalam komputer yang menghasilkan arsip pembelian. Arsip transaksi pembelian ini kemudian diserahkan ke operator komputer untuk diproses dengan menggunakan 4 kali run yang akan saya jelaskan berikut ini. Oke, jadi untuk run yang pertama ini, run pertama meliputi kegiatan editing arsip transaksi, pembelian mengenai reasonableness dan kelengkapannya. Dari run 1 ini dihasilkan arsip transaksi pembelian yang valid dan suatu printout mengenai data yang salah dan kontrol totals. Yang kedua ada run 2.
RAN 2 ini meliputi pengolahan transaksi pembelian yang sah untuk mengupdate arsip induk utang dan arsip induk persediaan. Keluaran RAN ini adalah laporan kesalahan dan kontrol total, register bukti kas keluar, arsip induk utang yang diupdate, dan arsip induk persediaan yang telah diupdate. Jadi ini saya ada gambar untuk RAN 1 dan RAN 2, tapi saya hanya mengambil di bagian gudang dan juga bagian pembeliannya. Jadi ini akan saya jelaskan. Untuk yang pertama ini di bagian gudang ada mulai atau start. Mulai ini berarti proses dimulai di dalam gudang tersebut. Yang kedua ada membuat surat permintaan pembelian. Jadi surat ini tuh digunakan saat persediaan mencapai reorder point atau titik pemesanan ulang. Bagian gudang membuat surat permintaan pembelian atau biasanya disebut dengan SPP. Kemudian ada surat permintaan pembelian 1. Nah, surat permintaan pembelian 1 ini, surat ini biasanya dikirim ke bagian pembelian untuk ditindaklanjuti. Kemudian ada surat order pembelian nomor 5. Nah, biasanya gudang menerima salinan surat order pembelian dari bagian pembelian. Terus yang terakhir ada laporan penerimaan barang nomor 6. Nah, biasanya ini saat barang datang, gudang membuat laporan penerimaan barang dan mencatatnya di kartu gudang. Untuk selanjutnya ada bagian pembelian. Bagian pembelian sendiri ini, untuk yang pertama ada menerima surat permintaan pembelian. Nah, surat permintaan pembelian ini biasanya ada di bagian pembelian untuk menerima SPP dari gudang. Kemudian ada yang nomor 2, membuat surat permintaan penawaran harga. Membuat surat permintaan penawaran harga atau SPPH dan mengirimkannya ke beberapa pemasok. Ketiga, menerima surat penawaran harga dari pemasok. Setelah menerima surat penawaran harga atau SPH dari pemasok, akan dilakukan membuat perbandingan harga. Membuat pembandingan harga ini biasanya digunakan untuk membandingkan penawaran dari berbagai pemasok untuk menentukan yang terbaik. Kemudian ada membuat surat order pembelian, itu nomor 2. Setelah menentukan pemasok, bagian pembelian membuat surat order pembelian atau biasanya disebut dengan SOP. Kemudian mengirimkan surat order pembelian ke pemasok. Selanjutnya ada menerima laporan penerimaan barang. Biasanya setelah barang dikirim oleh pemasok, bagian pembelian menerima laporan dari bagian gudang dan mencatat tanggal penerimaan. Selanjutnya ada memeriksa faktur. Faktur dari pemasok diperiksa dan dicocokkan dengan data barang yang telah diterima. Yang terakhir ada faktur dicatat. Faktur dicatat ini digunakan setelah pemeriksaan selesai, maka faktur akan diproses lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah yang digunakan dalam bagian pembelian. Yang pertama itu ada SPP. SPP itu surat permintaan pembelian. Yang kedua SOP, surat order pembelian. Yang ketiga SPPH atau surat permintaan penawaran harga. Yang keempat ada SPH atau surat penawaran harga. Selanjutnya pengolahan pembayaran bukti kas keluar meliputi 2 kali RAN berikut ini. Yang pertama ada RAN 3. RAN 3 ini meliputi arsip induk utang dibaca dengan komputer untuk mengidentifikasi bukti kas keluar yang telah jatuh tempo untuk dibayarkan dan menghasilkan pita bukti kas keluar yang harus dibayar. Selanjutnya ada RAN 4. RAN 4 ini meliputi pita bukti kas keluar yang tadi itu harus dibayar dan diolah untuk menghasilkan cek, register cek, dan untuk mengupdate arsip induk ulang. Nah, ini saya ada gambar di bagian hutang. Saya akan jelaskan di bagian hutang ini. Yang pertama, dari bagian pembelian ke bagian hutang.
Nah, itu ada dokumen diterima, mengisi batch transfer form, dan juga membuat bukti kas keluar, BKK, dan down payment atau uang muka. Selanjutnya, yang kedua ada proses pencatatan dan pembuatan bukti. Nah, di sini tuh ada 3, yaitu batch transfer form dan bukti kas keluar atau BKK. Yang kedua ada register bukti kas keluar. Yang ketiga ini ada mengisi kembali batch transfer form. Terus yang ketiga ada proses batch input dan log. Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu batch input control totals log dan log and control totals. Kemudian yang keempat ada penyimpangan dan kontrol. Nah, ini dibagi jadi 3. Jadi yang pertama ada penyimpangan dan kontrol total, kedua ada register check atau RA, yang ketiga ada pengiriman cek. Nah, yang terakhir ini ada akhir proses, yaitu akhir proses dari arsip transaksi pembelian. Jadi setelah semua proses selesai, dokumen batch transfer form itu akan diarsipkan biasanya. Nah, jadi tadi ada beberapa istilah atau singkatan yang mungkin kalian belum paham, dan saya akan menjelaskan sedikit. Jadi BKK itu ada, jadi yang pertama ada BKK, yaitu bukti kas keluar, BTF batch transfer form, LPB laporan penerimaan barang, DP down payment atau uang muka, RA itu register check, dan yang terakhir terminal. Terminal ini yaitu sistem komputerisasi untuk input data sebuah laporan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.